Ya gitu ya. Oke, nama saya Igor dan kembali lagi di podcast yang memesan sakit hati dan ini dia Dek. Siapa jenengmu? Lali aku ya, Mas. Tiara. Tak jenenge Parjo piye? Waduh. Ya udah enggak apa-apa. Dek Tiara Erlina Nyili. Loh, belum perkenalan kok udah tahu Masnya. Tahu kan kamu adik kelasku? Oh iya. Kamu adik kelasku dong. Dari Tahu. SMA Semantit ya. SMA Negeri Untit ya enggak? Untit Universitas SMA Negeri Tidak. SMA. Ya, maaf. Ya wes oke Ya lah. wes, oke. SMA Negeri 1 loh kita, Oh, SMA Mertoyudan tapi. Mertoyudan. Oh, aku kira SMA Negeri Satuan Carga. Tapi nggak apa-apa. Oke. Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang LDR. Kamu punya pacar LDR kan? Kok tahu? Tahu dong. Tadi kan kamu Sudah udah tahu peramal masih Gor Lo. sekarang. Tadi saya udah sulap di channel Everlasting Project, ditonton aja. Oke. Tayang kamu. Kapan sih? Tayang kapan nih? Tayang sekali. Ya tayang ibu ya saya satu-satu. Oke, kali ini kita akan membahas tentang LDR bersama De Erlina. Oke. Oke lah, ini frame rada miring tapi nggak apa-apa. Mau Nggak bawa apa-apa. HP ku abot. Oke. Tapi beban hidupnya berat nggak? Anda nggak usah tanya. Oh ya udah. Daripada saya Tahu. sedih, nangis, takon buapang, ngecep-cep malah bingung. gue. Buapang. Oke, udah berapa lama LDR? Dari bulan belum ada setahun Oh, sih. belum ada setahun. Dari bulan Mei. Dari bulan Mei. Tapi gini, kamu sama cowokmu itu kalian langsung LDR atau sebelumnya udah deket dulu tapi tiba-tiba LDR? Gini, waktu itu kan aku ada training kan di Sumatera. Nah, itu tuh 3 bulan. Terus habis itu nggak ada rencana deket sih. Mungkin karena apa itu namanya? Ya kan nggak tahu namanya jodoh kan, dipertemukan Cinlok. secara tidak sengaja Cinlok di gitu. kerjaan. Ya enggak, tapi kita anehnya gini, di kerjaan kita nggak satu seksi, nggak satu gedung, beda gedung gitu. Dia di smelternya, aku di gedung gitu. Jadi beda. Beda. Justru ketemunya nggak di kerjaan, tapi di media sosial. Wow. Tapi kamu percaya nggak kalau ketemu di media sosial itu sebenarnya sesuatu yang sudah direncanakan? Entah dari salah seorang dari kalian. Enggak, karena nggak ada rencana sih sebenarnya gini. Sebenarnya. Jadi posisi curhat aja ya, maksudnya. Iya, Kalau bisa kita curhat kok. kalau kita pingin punya pacar kan, kalau cewek bukan namanya banyak pacar atau banyak cowok gini, namanya seleksi. Jadi pas waktu itu ada beberapa cowok memang yang deketin pas aku kerja di sana. Oh. Cuman Tahu terus sekali pahami loh. Tahu berapa? cuman dikarenakan apa itu namanya? Ya satu, dilihat imannya. Semuanya emang seiman sih sama aku. Kalau pandangan pertama ya, secara orang Indonesia gitu kan, nikah kalau beda agama agak susah gitu kan. Iya. Jadi harus yang seiman. Waktu itu ada 3 dan itu semua satu kerjaan, cuman beda seksi semua. Beda seksi semua. Cuman Kok yang bisa 2 pahami itu ini? memang pernah ketemu, dan yang satu yang jadi pacarku sekarang nggak pernah ketemu malahan. Nggak pernah ketemu sama Iya, sekali. jadi nggak tahu datang dari mana, terus kenal apa. Jadi tiba-tiba awalnya cuma temen aja sih. Pertamanya aku nganggapnya rekan kerja, tapi rekan kerja nggak pernah ketemu, nggak pernah makan bahkan, nggak pernah apa-apa. Ya udah kenal aja, nggak pernah, bener-bener nggak ada pendekatan. Nggak ada pendekatan sama Enggak. sekali, tiba-tiba kalian sayang aja. Tapi ya, dia ngungkapin perasaannya, aku sebenarnya sayang sama kamu. Ngungkapin. Nah, aku lebih suka buat kalian ya cowok-cowok, buat Mas Igor juga, aku lebih suka cowok yang di awal itu, karena zaman sekarang banyak kan cowok yang tiba-tiba pacaran aja nih tanpa nembak. Iya. Bener nggak? Betul. Ada yang udah kayak deket, tiba-tiba ada status, tiba-tiba Yes. sayang, tapi nggak ada nembak. Oh. Aku nggak suka cowok itu nggak pakai nembak. Karena apa? Di awal kalau kita mau pacaran, kita kan harus punya komitmen. Kalau ada kejelasan suatu hubungan, kalau dia menyatakan cintanya jelas gitu kan, itu apa namanya, menurut aku itu satu keberanian, keberanian emang dia. benar-benar dia mau mengungkapkan komitmen. Ayo kita berkomitmen bareng gitu ya. Dia mau mengungkapkan komitmennya dia gitu. Jadi ada kan orang yang nggak gitu, tidak mau mengungkapkan komitmen, gimana mau berjalan ini hubungannya, mau berjalan baik gitu sampai akhirnya tiba-tiba jadian. Kalau tiba-tiba ngilang bisa nggak? Bisa banget dong. Dan kan? itu sering terjadi pastinya. Kalau nembak
dia kan nggak mungkin, dia pasti mempersiapkan segala sesuatu, ada benar. prepare gitu, entah Ada pakai sesuatu yang coklat, mengikat. pakai bunga, ada apa, Iya. atau mungkin nggak pakai apa-apa, cuma ngomong, paling enggak ada kejelasan di awal hubungan gitu. Oke. Tapi kalau nggak ada kejelasan, akhirnya nggak ada kejelasan juga kan, udah capek-capek hubungan, hasilnya sia-sia. Betul, setuju banget. Tapi gini, selama LDR kamu beban nggak? Itulah tantangan Modar. LDR. Sebenarnya Apa sing beban. marah gini, sing bikin kamu beban apa? Maksudnya terakhir kamu ketemu kapan? Terakhir ketemu tanggal 15 Juni. Tanggal 15 Juni. Sulit banget, guys. Oke, sekarang hampir akhir Agustus ya. Waktu terakhir ketemu itu kamu masih di sana. Iya. Dan ketemu di bandara ya terakhir itu. Ketemu. Bayangin coba Mas, aku baru pacaran, baru jadi sebulan langsung LDR. Baru jadian sebulan. Gimana perasaan kalian guys? Pernah nggak ada yang baru jadian pas sayang-sayangnya ditinggal pulang karena beda kota? Kata beda pulau juga ya, Iya. meskipun masih satu negara ya. Gimana Dan kamu coba? betah. Ya dibetah-betahin sebenarnya, itulah Mas- salah mas- satu Maksudnya gimana? gini, aku juga dulu pernah LDR kan. Mana Aku pernah, menang. Aku pernah LDR, toh. Dan aku juga ngerasain sakitnya LDR guys. Serius. Aku sebelumnya pacaran sama ini LDR juga sih, udah berapa kali. Jadi udah agak terlatih. Aduh. Walaupun yang dulu pernah menyakiti dan Iya iya mungkin iya. sampai begitulah. Ya, oke lah. Mungkin LDR nggak selamanya bikin kita sakit. Tapi kadang kalau kita bisa merubah sudut pandang, LDR yang tadinya bikin kita sakit bisa bikin kita semakin kuat. Iya sih. Biasa. Iya dong. Dan pastinya gini, apa ya? Dulu kan aku LDR nih. LDR terus aku bolak-balik dari Jogja ke Jakarta, Jakarta. Oh, masih satu pulau tapi kan Mas? Masih satu pulau. Tapi berat ya itu ya. Berat dong, berat sekali dan endingnya tetap Kenapa tapi dulu awal berani memutuskan untuk LDR? aku enggak. Awalnya Komitmen. justru aku malah Takut sama-sama di sini dulu. Di Kita sama- Jogja, di Magelang atau di Magelang. Kita Oh. sama-sama di Magelang, terus Sama. tiba-tiba Cinlok. Cinlok? kok cinlok? Cinta lokasi sama-sama di Magelang. Ya, kita masih punya satu KPTP satu Magelang ya, tapi enggak tapi cinlok. enggak karena kerjaan. Bukan. Ceritanya nanti kita bahas di podcast saya yang ada di Spotify aja. Wow, jadi mesti aku pernah pernah pacaran sama dia. Terus dia itu satu kota sama aku. Habis itu dia memutuskan untuk pergi. Dan aku tahu banget kalau setelah dia pergi, aku nggak bakal bisa jadi sama dia. Berapa lama tuh pacarannya? 49? Kok gini berapa ini besar? Piro ya aku ya lali sih. Aku lali sekali. Aku lali jujur pokoknya dari 2016 sampai 19, 17, 18, 3 tahun. Lumayan lama ya LDR. Tapi di Magelangnya sama-samanya berapa tahun? Hampir setahun lebih pokoknya. Pokoknya 1,5 tahun di Magelang, 1,5 tahun di Jakarta. Itu udah biasa sering sama-sama kan, karena di Magelang kan gampang mau ketemu. Nah terus tiba-tiba nggak sama-sama tuh waktunya, gimana perasaannya? Takut nggak sih sebenarnya kalau dia mau pulang ke Jakarta? Semesti gini, aku sebagai seorang Pisces sebenarnya punya feeling yang kuat. Wih, rasa tunggu juga anjing. Aku jujur ya, sebagai seorang Pisces, aku punya feeling yang kuat. Bahkan dari awal dia pergi, aku udah tahu kalau dia beneran pergi, dia nggak bakal jadi sama aku. Gitu. Dilalai dia beneran pergi dong. Akhirnya ya wes, bener kejadian gitu loh. Kalau orang bilang, wah aku mergo kowe terlalu mengopo gas nek mempengaruhi pikiran, memanipulasi, aku memanipulasi kurang mungkin, nggak mungkin juga. Soalnya apa, dari awal dia udah main-main duluan di sana. Dia yang malah main-main. Dia Kalau Mas Igor nggak main-main, yakin di sini. loh, sik toh, aku emang bener-bener kerja ngasih ya. Aku bolak-balik Jakarta Jogja sebulan sampai hampir ya 2-3 kali lah. Gitu ya, entek-entekan mesti. Dan sing mesti ra dadi ora apa-apa, sing penting saiki aku dadi wong sing apa ya? Tadi lo bijak, Mengikhlaskan lah, lebih bijak ya. lebih bijak. Soalnya kan orang kalau semakin sakit itu kemungkinannya cuma 2. Kalau enggak bunuh diri ya tambah bijaksana. Oh gitu ya. Iya sih kadang.
Tapi ada juga yang di tengah-tengahnya dan Ada yang bunuh diri gagal nggak ya? Terus malah cacat. Enggak lo bercanda. Jangan Itu gitu kayaknya dong. udah jatuh tertimpa tangga udah putus, bunuh diri gagal lagi. Gimana coba guys? Pusing nggak kalian? Tambah stres kayaknya itu semua efeknya kena lah dia. Malah cacat. makanya guys, nek iso yo. Ojo ngasih loro hati. Nek loro hati nontonno podcastku. Promo. Tapi nek kamu ada nggak feeling kayak gitu? Wah, dia lagi dia lagi di ngendi tuh? Pulaunya ngendi sih dia? Sumatera. Di Sumatera. Dia mesti lagi ngapain nih gitu? Ada feeling kayak gitu nggak? Karena mungkin kan aku sama dia juga belum pacaran lama. Ya. Namanya orang kalau pacaran pas masih sayang-sayangnya awal-awalnya itu belum terlalu banyak hal yang membuat kita itu ada selisih di antara kita gitu. Belum terlalu banyak hal, masih percaya aja gitu sejauh mungkin. Tapi gimana caranya aku sendiri gitu loh manage pikiranku supaya aku tuh nggak salah pikiran sama dia. Karena buat apa kalau ini kita nggak percaya, kita ambil komitmen di awal untuk LDR. Karena LDR tuh emang berat sih, kalau memang nggak kuat ya itu tadi kayak Mas Igor bisa gitu. Tapi di awal pacaran kalau bisa ya orang LDR, maksudnya ini cuma saran aja sih dari aku. Oke. Dari awal itu kalau menurutku kalian buat komitmen ya. Makanya tadi aku bilang aku suka kalau misalnya ada cowok yang menyatakan perasaan di depan daripada tiba-tiba jadian gitu aja. Ya udah pacaran, nggak ada kan, maksudnya nggak jelas. Tapi kalau ada kejelasan di awal, ada terikat lah satu sama lain, ada komitmen, aku yakin deh kalian pasti awet. Yang penting kalian percaya satu sama lain. Aku setuju banget. Yang penting sebelum kita sama-sama menjalani LDR, sebelum kita menjalani sebuah hubungan, iso tetap ada kejelasan lebih dulu daripada mengko malah raina iki dibanding buri. Lah aku kan butuh sapa-sapa aku. Iya. Kayak gitu kan. Walaupun udah saling sayang gitu kan ya. Iya. Tapi kalau dari awal nggak membangun komitmen dari kitanya sendiri, ya gimana pada akhirnya gitu. Tapi Ya kan? oke lah, kita udah sama-sama punya komitmen nih. Gitu. Tapi setelah itu dia ini berpikir, wah aku kan adoh ki. Iya. Aku adoh ki. Bisa Jauh nih, dong jauh gini ya, main-main maksudnya. dikit gitu. Oh, iya. Gimana menurutmu? Bisa sih, itu tergantung orangnya. Cuman kalau aku sih percaya sama kata hati. Maksudnya Asik. gini, tapi kalau nggak ada pembuktian juga aku masih bisa menghilangkan. Namanya perempuan kan ya, lebih sensitif mungkin wajar. Tapi kalau untuk menghilangkan pikiran itu sih dari kitanya sendiri. Jadi kalau kita di sini bermain-main, pasti Tuhan bakal buat pacar kita, bakal buat pasangan kita di sana untuk main-main juga sama kita. Tapi kalau misalnya dia di sana baik-baik, kita juga dari perasaan ada rasa yang aku mau setia dengan sendirinya. Aku nggak mau lah kayak dulu, misalnya dulu aku nggak baik, atau mungkin Mas Igor dulu nggak baik, atau semua orang mungkin dulu nggak baik dan mau membenahi diri. Terus ada komitmen di awal, aku yakin lah pasti sesuatu yang jauh, walaupun dipisahkan oleh jarak, itu bakal endingnya bakal awet dan bakal sampai tujuan bersama seperti komitmen awal. Mantep banget guys. Oke lah. Mungkin terakhir ya. Tips buat orang-orang LDR. Aku. Iya dong. Oke. Pasti. Tips buat kalian yang LDR, Oke. pokoknya tetap harus saling percaya. Saling percaya. Kembali lagi kata walaupun saling, oke. iya, walaupun pasti nggak mungkin lurus-lurus aja. Mau nggak LDR aja depan rumah, kalau mau selingkuh bisa kok. Setuju. Tapi agar kita bisa menjaga. Oke. Gitu. Jadi kalau kita bisa menjaga perasaan, bisa menjaga mata semuanya, hati dan lain sebagainya di sini, pasti percaya di sana Tuhan bakal jagain dia buat kalian. Keren. Kalau menurut Mas Igor, pesan-pesan Mas Igor kan udah pernah sampai gagal gitu dalam LDR-nya. Pesan saya buat orang yang LDR adalah ya gimana? Sebenarnya sama, tetap menjaga hati. Cuman ya kuwi rasakno loro. Ada keinginan nggak pingin Apa? LDR lagi? Sebenarnya jangan sampai. Cuman kalau Tuhan bilang ya wis kon LDR sik Gor, ya ora masalah. Dan aku pengen merubah sopo ngerti. Kedepannya aku bener-bener iso merubah menjadi lebih baik kayak gitu. Berarti yang dulu nggak baik dong? Enggak, wes endingnya lek. Ya udah guys, thank you banget udah stay tune di sini dan pokoknya tetap stay tune di Sakit Hati Podcast. Saya Igor.
Saya Tiara. Erlina. Ngili. Tunggu ya. Thank you, dadah. Bye bye. Bye. Pencet Kimi. Kak, tunggu ya terus yang ngomong.